Selamat malam, perkenalkan nama saya Juliawati, NIM 112003338. Kami dari kelompok 1 yaitu membahas tentang perancangan sistem penjualan berbasis web pada toko Pinkmart. Ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Kemajuan teknologi saat ini memaksa segala pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan dituntut untuk cepat dan tepat. Dengan semakinnya berkembangnya teknologi seperti saat ini pasti akan berdampak pada segala aspek, salah satunya yaitu aspek bisnis. Komputerisasi ini merupakan salah satu solusi agar kita sebagai pelaku bisnis dapat melakukan pekerjaan secara cepat yang semula kita lakukan dengan cara manual. Sistem ini masih sering kita temui terutama di toko-toko berlokasi di sekitar pasar. Toko-toko ini berlokasi di sekitar pasar ini banyak diminati oleh masyarakat. Karena apa? Yaitu karena kelengkapan produk yang dijual serta kebebasan memilih produk sendiri tanpa banyak dilayani, yang tentu sangat berbeda jika kita berkunjung ke supermarket. Hal ini, bagian ini adalah suatu nilai lebih bagi pelanggan dalam toko Pinkmart. Di sini toko Pinkmart merupakan salah satunya, yaitu toko yang menjual berbagai jenis keperluan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, dan olahan makanan lainnya, dan masih banyak lagi. Sistem manual ini masih berlaku di toko ini. Mereka melakukan penjualan dengan cara pencatatan secara manual, yaitu dengan menggunakan buku atau nota. Selain dapat menimbulkan kesalahan, hal ini tentu membuat konsumen harus menunggu cukup lama ketika melakukan pembayaran. Ini dengan cara menggunakan sistem manual pada toko Pinkmart. Di sini ada permasalahannya. Permasalahannya, bagaimana sistem toko Pinkmart dalam melakukan penjualan? Yang kedua, bagaimana cara mempermudah pekerjaan toko Pinkmart dalam melakukan transaksi penjualan? Terus ada yang ketiga, bagaimana merancang sebuah sistem penjualan pada toko Pinkmart? Kita lanjut lagi. Keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan di sini ada dari dua segi. Yang pertama dari segi toko, yang kedua dari segi pembeli. Dimana dari segi toko yaitu lebih mudah untuk memasarkan produk yang akan dijual. Dan yang kedua yaitu dari segi pembeli, dia ini lebih nyaman dalam berbelanja dan mudah. Di sini ada ruang lingkup pembahasan. Yang pertama, prosedur sistem berjalan meliputi penjualan barang dan prosedur penerimaan barang atau stok barang. Terus yang kedua ada analisis kebutuhan sistem meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di sini ada program-program pendukung dalam penjualan berbasis web pada toko Pinkmart. Yang pertama XAMPP. XAMPP ini digunakan untuk layanan localhost. Terus yang kedua HTML. HTML ini untuk membuat halaman web. Yang ketiga PHP dan keempat MySQL. MySQL ini adalah digunakan untuk membuat sebuah database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Afiansa dengan NIM 112000101. Saya ingin menjelaskan tugas proyek ini di bab 2. Bab 2, landasan teori, konsep dasar sistem. Sistem sebagai suatu jaringan kerja prosedur yang saling berhubungan
sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian sistem adalah sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tujuan bersama-sama. Kata Sutabri 2012 dalam Samsinar dan Putrianti 2015. Konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menggali sejauh mana perkembangan sistem informasi akan menyangkut banyak aspek yang terkait dengannya, yaitu perangkat keras dan bagaimana perangkat keras itu digunakan. Lebih dari setengah abad, komputer digital ditemukan dan digunakan untuk segala keperluan, baik dalam operasi bisnis, non-bisnis maupun perseorangan. Kata Sutabri 2013 dalam Samsinar dan Putrianti 2015. Konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi. Organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak tertentu. Kata Sutabri 2013 dalam Samsinar dan Putrianti 2015. Metode pengumpulan data yaitu observasi. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Hal yang diobservasi yaitu keadaan lapangan, aktivitas yang dilakukan, dan tentunya sistem penjualan seperti apa yang digunakan. Baik, sekarang kita lanjut lagi pada pembahasan bab 3-nya pada penjualan berbasis web pada toko Pingmart. Di sini ada Pingmart. Pingmart merupakan toko yang menjual berbagai jenis keperluan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, dan olahan makan lainnya. Ini masih banyak lagi, nah tidak bisa disebut satu persatu. Nah, ini toko ini dibangun pada tahun 2008, di mana sistem yang mereka gunakan ini semuanya masih manual. Dan setiap hari pengunjung ini sangat ramai. Di sini ada penjualan. Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan, di mana perusahaan tersebut memperoleh laba untuk mencapai kelangsungan hidup dalam perusahaan. Sekarang kita lihat di sini ada analisis sistem sedang berjalan. Kita lihat pengertiannya. Hingga saat ini sistem manual masih digunakan pada toko Pingmart. Kekurangan pada sistem ini sangat nyata terlihat adalah kemungkinan lebih besarnya terjadi sebuah kesalahan atau kelalaian dalam toko tersebut. Kita lanjut lagi. Di sini adalah activity diagramnya, bisa kita lihat. Sekarang kita lanjut lagi ke analisis sistem yang diusulkan. Pada era informasi seperti pada saat ini, sistem komputerisasi ini merupakan penunjang di dalam suatu perusahaan penghematan dalam segi waktu, tenaga, biaya yang akan dirasakan, dan data-data yang akan dipergunakan untuk proses dan disimpan secara terstruktur, yang tentunya akan mempermudah dan mempercepat sebuah pekerjaan.
Sistem informasi ini melalui komputerisasi yang diusulkan oleh penulis untuk digunakan oleh toko Pingmart agar apa? Dan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan membantu meningkatkan kinerja pada toko Pingmart. Ini kita lihat yaitu simbol, bukan simbol ya, ini adalah diagram pada analisis yang diusulkan tadi. Terus kita lanjut lagi ke pengertian activity diagram. Activity diagram adalah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Activity diagram ini digunakan sebagai penjelasan aktivitas program tanpa melihat coding atau tampilan. Kita lanjut lagi pada use case diagram. Ini adalah simbol activity diagram, dapat kita lihat. Sekarang kita lanjut lagi ke use case diagram. Pengertian dari use case diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan aktor dan juga sistem dalam suatu kegiatan yang saling berinteraksi. Kita lanjut lagi. Ini adalah simbol use case diagram. Ini adalah aktor, ini use case, dan ini adalah action, generalisasi, include, extend. Ini kita dapat lihat keterangan. Sekarang kita lanjut ke ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Kita lihat perancangan database berbasis web pada toko Pingmart ini dibuat dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau biasa disebut dengan ERD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhasana. Saya akan membahas pada bagian 4, yaitu penutup. Pada kesimpulan pembahasan kali ini, dari hasil penelitian yang telah disampaikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka peneliti membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan sistem komputerisasi untuk penggantian proses manual sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. Yang kedua, penerapan sistem komputerisasi dapat mengurangi kesalahan, kelalaian pada kasir yang dapat merugikan pihak perusahaan. Yang ketiga, penerapan sistem komputerisasi ini juga dapat memudahkan kasir dalam melakukan transaksi penjualan yang semua telah tersedia di dalam sistem komputer. Yang terakhir yaitu saran. Penulis memiliki beberapa saran yang dapat mendukung pengembangan aplikasi perencanaan sistem penjualan pada toko Pingmart. Perlu diadakan suatu peninjauan ulang terhadap sistem di masa yang akan datang. Hal ini bertujuan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Peninjauan tersebut berguna untuk melihat kondisi apakah sistem masih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh toko Pingmart dan apakah perlu dilakukan penambahan atau perubahan terhadap sistem yang telah ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.